الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati para guru-guru yang hadir di pagi hari ini, terutamanya guru kita yang kita sangat cintai, Fadilatul Sayyid Al-Habib Taufik Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, Fadilatul Sayyid Habib Ahmad Uwais, beserta habaib yang lain dan guru-guru kita yang lain, para ustadz, para kiai mungkin yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dulmatil jahli wat tayajiri. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di majlis yang mulia, di Jalisus Saleh, yang mana majlis ini insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukurnya kita, berbanggalah hati kita karena di pagi hari ini Allah kumpulkan kita di majlis yang mulia ini. Allah tempatkan kita di pagi hari ini di tempat yang mulia. Allah tempatkan di pagi hari ini yang senantiasa penuh rahmat, penuh keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, rahmati taglubut ghadabi. Rahmatku lebih besar, kata Allah, daripada kemurkaanku. Rahmatku lebih besar, wahai hamba-hambaku, daripada kemurkaanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah majlis ad-duha yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas, sangatlah agung. Rahmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala dibanding daripada apa yang diturunkan bala dan musibah, lebih besar daripada rahmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita sadari jamaah yang dirahmati Allah, kita diberikan kesehatan dan afiat sehingga Allah ta'ala ridhai kaki kita untuk melangkah di Jalisus Saleh, majlis yang mulia, majlis yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, ada dua perkumpulan, yang mana perkumpulan itu yang pertama diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana gambarannya? Gambaran perkumpulan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkumpulan seperti pagi hari ini kita duduk di majlis ta'lim, kita duduk di Jalisus Saleh, kita duduk di majlis ilmu. Ini yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana perkumpulan yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala?
adalah perkumpulan-perkumpulan maksiat, perkumpulan-perkumpulan yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita berkumpul mengiba orang lain, membicarakan keburukan-keburukan orang lain, walaupun hanya orang dua saja, akan tetapi di dalamnya menceritakan keburukan orang lain, kejelekan orang lain, mengiba saudaranya, mengiba tetangganya. Ini adalah jali susu, majlis atau perkumpulan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur saya panjenengan semua hadir di majlis mulia ini, majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi riwayat Sahihul Bukhari, ana ma'abdi wa haitsuma dzakarani fataharrakat bihi syafatan, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, ketika bibirmu basah, ketika bibirmu bergetar menyebut namaku, kata Allah, maka aku akan menyebut namamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau menyebut namaku dalam kesendirianmu, maka aku akan menyebut namamu dalam kesendirianku, kata Allah Rabbul Alamin. Ketika engkau mengingatku dalam kelompok yang banyak, di majelis ta'lim, di jalisus saleh, di tempat-tempat yang mulia, di tempat kajian-kajian ilmu, apa kata Allah? Aku akan mengingatmu dalam kelompok yang banyak bersama malaikatul muqarrabin. Masya Allah, begitu mulianya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan, rahmat, kesejahteraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan, Allah ta'ala hamparkan dunia ini beserta isinya, kalau bukan karena Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala dalam firman-Nya, tidak aku cipta, kata Allah, melainkan karena engkau Muhammad, karena engkau Nabiuna Muhammad. Aku tidak mencipta langit dan bumi ini, sehingga Allah Ta'ala dalam firman-Nya, ma'ilas samawati wal arya Muhammad, langit dan bumi ini milik siapa ya Muhammad? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, milik engkau wahai Allah, engkau yang menciptanya dari tiada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad, engkau milik siapa ya Muhammad? Engkau ini milik siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, milik engkau wahai Allah, engkau yang menciptanya diriku dari tiada. Engkau yang menciptanya wahai Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad, aku ini milik siapa ya Muhammad? Aku ini milik siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tertunduk dan bersujud di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, aku adalah milik hamba-hambaku yang senantiasa bersolawat kepadamu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan kita hidup, disebabkan Allah ciptakan arsy ini, Allah ciptakan bumi ini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan engkau ya Muhammad, tidak aku cipta antara langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mulianya manusia ini, nabi kita, nabinya kula panjenengan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada pertolongan yang lebih baik melainkan daripada pertolongan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baiknya sandaran adalah bersandar kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sampean bersandar kepada pejabat, lengser pejabatnya sudah sirna. Sampean bersandar kepada konglomerat, orang kaya raya miskin, sudah selesai. Panjenengan bersandar kepada orang-orang yang kuat, setelah mereka tidak memiliki kekuatan, sudah sirna. Tapi ketika kita bersandar kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih kokoh dengan apa yang ada di dunia. Jamaah yang dirahmati Allah, sandaran itu sebaik-baiknya sandaran itu adalah bersandar kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perbanyak kita berdoa, perbanyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, udhuni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta yang banyak, jangan tanggung-tanggung kalau minta kepada Rabbul Alamin yang maha memberi, yang maha berkasih sayang. Dengan sebaik-baiknya doa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kesehatan, minta rizki, minta keturunan yang saleh dan salehah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang mukmin saat ini luntur daripada kekuatan doa. Jamaah yang dirahmati Allah, lupa dengan kekuatan doa, padahal doa itu adalah senjata terbaik kita kepada Rabbul Alamin. Di saat apa? Di saat kita dalam kesulitan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jelas dalam firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minina illa khasara. Allah Ta'ala turunkan Al-Qur'an ini sebagai obat. Jamaah yang dirahmati Allah, obat bermacam-macam obat. Obat dalam kesusahan, baca Al-Quran. Dalam kesedihan, baca Al-Quran. Ini di dalamnya kita bermunajat kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebaik-baiknya permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saat ini hilang dari mukmin sekarang. Kekuatan doa, senjatanya doa. Kalau saat ini kita dalam kesusahan, bukan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kesedihan kita bukan doa yang dipanjatkan kepada Allah, melainkan update status di media sosial. Selesaikah masalah jamaah yang dirahmati Allah? Update status kesedihan kita, kesusahan kita, sedih kita update status di media sosial tidak dapat menyelesaikan masalah jamaah yang dirahmati Allah. Yang dapat menyelesaikan masalah kita bermunajat dan ikhtiar kepada Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesusahan di perang Badar, apa yang diandalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang diandalkan hanyalah doa jamaah yang dirahmati Allah. Dalam kesusahan perang Badar, apa yang diandalkan? Yang diandalkan adalah doa, senjatanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu orang mukmin itu tidak punya senjata seperti saat ini, itu tidak punya. Senjatanya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saat ini hilang dari mukminin sekarang. Kekuatannya doa, senjatanya doa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kisah dijelaskan mukminin ketika itu kurang lebih 313, musuhnya lebih daripada 2000 tentara jamaah yang dirahmati Allah. Secara logika tidak akan menang umat Islam.
Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di tengah malam beliau meminta, naik ke satu bukit, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insinga hadal yaum, lau khalaqta hadal yaum. Wahai Allah, kata Nabi Muhammad, kalau ini sirna umat Islam jumlahnya hanya 313. Dalam riwayat yang lain dijelaskan 319, ternyata ditafsirkan 319 itu diantaranya orang tua dan anak-anak. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Minta bermunajat, diangkat tangannya kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Taala. Jika binasa wahai Allah umat Islam yang 313 ini, mungkin tidak ada lagi yang menyembahmu wahai Allah, kata Nabi SAW. Doa ini langsung dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijawab oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bantuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jumlah ribuan malaikat yang membantu umat Islam ketika itu. Itulah kekuatan doa jamaah yang dirahmati Allah, yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kisah tersebut dijelaskan Sayyidina Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau ini memegang senjata, namun senjatanya tidak dapat dipakai jamaah yang dirahmati Allah, karena pada malam harinya beliau bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umat Islam diberikan kemenangan. Demikian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rabbul Alamin, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Taala menjawab. Sayyidina Abu Talha Al-Ansari, pedangnya ini tidak sampai ketarik jamaah yang dirahmati, cuman dari sarungnya terbuka sedikit, musuhnya sudah terjatuh, sudah tersungkur. Padahal pedangnya belum ditebaskan. Dengan kekuatan doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang saat ini hilang dari seorang mukmin sekarang. Lupa dengan doa. Doa hanya sekilas saja. Doa hanya sewaktu-waktu saja. Meminta dan memohon hanya sewaktu-waktu saja, hanya dalam kesulitan saja. Tidak seperti itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Diri kita dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati sanubari kita ini dipandang setiap saat, setiap detik, tetap dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa? Perbaikan diri kita untuk senantiasa selalu dekat kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa-biasa saja, mungkin hanya sholat ibadah saja atau puasa saja kita lakukan. Amalan-amalan yang lain itu masih banyak, amalan-amalan sunnah itu masih banyak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang dapat mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan doa ini yang saat ini hilang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanyak meminta kepada Allah, mau siang, mau malam, mau di pagi hari, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa-doa yang baik, meminta keselamatan, meminta keluarga disehatkan zahir dan batinnya, minta anak-anak yang anak dijadikan anak yang soleh dan soleha, minta seperti itu. Jangan minta yang lain. Saat ini terkadang ada orang berdoa, mintanya apa? Mintanya bisa dipandang orang. Artinya apa? Doa minta bisa menghilang, doa minta kekebalan. Ya, tak penting buat kita jamaah yang dirahmati Allah. Yang paling penting itu adalah apa? Adalah rahmat dari Allah, rahmat pengampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa minta kekebalan, doa minta bisa terbang. Kalau cuman bisa terbang, burung pun bisa terbang jamaah yang dirahmati Allah. Burung pun bisa terbang.
Tapi dengan kekuatan doa ini kita meminta kepada Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala, sekali kita minta Allah kabulkan, luar biasa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minta kekebalan, jangan, tidak penting minta kekebalan jamaah ya. Tidak penting. Yang penting itu minta pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun cuman pintar-pintar terbang, burung pun bisa terbang jemaah yang dirahmati Allah. Itu. Jadi cari amalan-amalan yang baik yang senantiasa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tengah malam kita minta, qiyamul lail kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diselamatkan. Apalagi saat ini jemaah yang dirahmati Allah, ujian saat ini Masya Allah. Kalau enggak kuat-kuat iman kita, ujian saat ini hancur kita. Ya, hancur kita. Kita terkadang menjaga, contoh ya, kita menjaga anak-anak kita, namun difasilitasi dengan gadget kita atau HP ya, yang saat ini lagi ngetren nih anak-anak kecil. Tapi tanpa pengawasan orang tua, membuka-buka web yang tidak mendidik, hancurlah generasi kita jamaah yang dirahmati Allah. Kalaupun dipegangkan, karena sekarang tidak bisa lepas, anak-anak tidak bisa lepas daripada gadget, tidak bisa lepas daripada HP. Harus ada pengawasan. Kalaupun dipegangi gadget, bukalah hal-hal yang mendidik, jangan dibiarkan. Itu ujian sekarang. Kita di luar dijaga, di dalam dikasih gadget, sama aja. Kalau tidak diawasi, di luar sudah diproteksi, anak kita dijaga di luar, tapi di dalam dikasih HP, buka gadget, buka web yang tidak mendidik. Mau jadi apa terus generasi kita jamaah yang dirahmati Allah? Ya, jadi didiklah dengan sebaik-baiknya didikan anak-anak kita. Anak-anak kita itu adalah aset jamaah yang dirahmati Allah. Aset kita ketika kita pulang besok di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah mendidik anak-anak kita. Ya. Jangan sampai salah kita mendidik anak-anak kita. Didik dengan sebaik-baiknya didikan. Walaupun di rumah, ajarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, ajarkan sunnah, cara masuk kamar mandi, harus doanya doa apa, diajarkan. Itu yang ringan-ringan. Terkadang hal yang seperti ini kecil, siwak, ini terkadang dianggap enteng, padahal manfaatnya siwak itu luar biasa jamaah yang dirahmati Allah. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau di majelis, antum hadir di majelis, jangan lupa bawa siwak. Mau sholat, jangan lupa pakai siwak. Ya, tuntunan Nabi Muhammad SAW menggunakan siwak. Yang ringan-ringan diajarkan di rumah. Jangan terlalu berat mengajarkan, nanti kalau terlalu berat bingung anaknya nanti. Ya, kalau mau tidur harus baca doa. Ya, apa yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cara masuk rumah. Terkadang ini luput kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tidak memiliki adab dan akhlak. Sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendidik umatnya untuk apa? Akhlak yang baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, didiklah anak-anak kita dengan sebaik-baiknya pendidikan. Jangan cuma ngandalkan kita di pesantren atau di ma'had atau di sekolah atau di tempat mereka mengaji. Di rumah pun kita wajib menjadi bagian daripada guru untuk anak-anak kita.
Wajib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali tergelincir anak-anak kita, sudah. Kita pun ikut tergelincir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak-anak kita tergelincir. Ya, diajarkan dengan sebaik-baiknya pendidikan, karena memang tidak ada jaminan jamaah yang dirahmati Allah. Kita ini tidak ada jaminan. Kalau nggak ada anak-anak kita, keturunan kita yang baik, yang soleh ataupun soleha, apa amalan yang mau kita andalkan? Ya, tidak ada yang diandalkan. Apa yang mau diandalkan? Mau salat, mau ibadah yang lain. Nih generasi-generasi kita nih dapat menyelamatkan kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat ya, dalam kisahnya seorang bapak, seorang orang tua ya, ketika wafatnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena beratnya dosa yang ia bebankan, maka dilemparlah orang tersebut ke naru jahannam khalidina fiha abada, neraka paling bawah sendiri jamaah yang dirahmati Allah. Tapi beliau ketika hidupnya mengajarkan kepada anaknya hanya melafadzkan kalimat syahadah dan kalimat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin sampai selesai. Ketika orang tuanya wafat, hanya ini solawat ya, solawat dan baca bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Maka ketika keduanya sudah wafat, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya masuk ke surga. Lalu si anak ini teringat dengan orang tuanya, ayahandanya, mengadu kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, hamba ingin berjumpa dengan ayahandaku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayahandamu ada di naru jahannam khalidina fiha abada, ada di neraka paling bawah sendiri katanya. Wahai Allah, aku ketika hidupku di dunia, aku diajarkan melafadzkan syahadah, melafadzkan bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Diperintahkan malaikat, wahai malaikatku, coba cari orang tuanya di dasar neraka, di neraka paling bawah sendiri. Turun malaikat ke bawah. Ternyata orang tuanya sudah menjadi tulang belulang yang hancur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bangkitkan lagi ayahandanya, bawalah ia ke surga, karena anaknya menjadi anak yang berbakti dan menjadi anak yang soleh. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Apa aset kita? Mau harta kita yang kita andalkan? Ya, kalau bukan anak kita, maka didiklah dengan sebaik-baiknya pendidikan anak-anak kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk mendidik anak dengan sebaik-baiknya pendidikan. Itu apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita ya di pagi hari ini istiqomah kita hadir di majelis ad-duha ini. Untuk apa? Untuk menimba ilmu. Nanti kalau pulang dibawa oleh-oleh, kalau pulang untuk apa? Untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk anak istri kita. Agar apa? Nih dapatnya dari majelis taklim, ini dapatnya dari majelis ilmu. Ajarkan ya, apa yang disampaikan di Jalisus Sholeh, sampaikan, ajarkan. Jangan hanya kita hadir di majelis taklim tapi tidak ada manfaat kita pulang, jangan sampai. Harus ada manfaatnya, minimal kita menjadi manfaat di sekitar kita. Mau lingkungan kita, mau di keluarga kita, wajib harus ada manfaatnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hidup, kita sering hadir di majelis taklim tapi kita tidak bermanfaat apa-apa. Jangan. Ya, kita istiqomah hadir di majelis taklim,
hadir di jalisus soleh, wajib kita memberikan apa? Memberikan manfaat, memberikan ilmu di keluarga kita utamanya, ataupun di tetangga kita. Oh ini tidak boleh, oh ini haram, jangan. Seperti itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya lingkungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lingkungan yang senantiasa kehidupan kesehariannya ia melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selalu ia berdoa kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kekuatan doa itu yang hilang dari mukmin sekarang. Lo dalam kesulitan malah update status. Iya. Dalam kesusahan update status. Status tidak ada manfaatnya, tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Yang dapat menyelesaikan masalah ketika kita mendekat kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta dengan sebaik-baiknya permintaan kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang kepada Rabbul Alamin, wahai Allah, hamba bermunajat kepadamu, wahai Allah, ridhoilah kami, wahai Allah, keluarga kami, wahai Allah, anak-anak kami, wahai Allah, jadikan anak-anak yang soleh dan soleha, wahai Allah. Itu permintaannya jamaah yang dirahmati Allah. Jangan sampai salah kita, ya. Ujian sekarang ini luar biasa jamaah yang dirahmati. Yang jadi penyakit itu sekarang nih, medsos nih. Yang jadi penyakit sekarang. Kalau sudah medsos, sudah menjadi bagian dari penyakit kita jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Di semua tempat. Bahkan anak-anak kecil itu sudah pinter update status, ya. Di foto orang tuanya dikirim di medsos. Ya. Bagian daripada maksiat. Ibunya, orang tuanya tidak pakai kudung, tidak pakai, orang tuanya, ayahnya tidak pakai baju, di foto update status. Nah, dilihat orang banyak. Maksiatnya dilihat orang banyak. Berapa dosa yang dilihat dari satu orang, dua orang, tiga orang, bagian auratnya dilihat oleh orang lain. Bagaimana dosanya jamaah yang dirahmati Allah? Ini yang perlu dijaga. Jangan sampai dibiarkan hal-hal kayak gini. Walaupun istri update status, suami kita update status, diingatkan jamaah yang dirahmati Allah, ya, diingatkan, oh ini nggak baik, ini maksiat, ini dilihat orang, ini nggak baik. Jangan diupdate, jangan dibuat status. Buatlah status itu yang dapat bermanfaat. Buat status yang dapat bermanfaat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat status yang tak ada manfaatnya, tak ada pahalanya. Bagaimana buat status yang dapat pahala? Pagi-pagi update status baca sholawat, ya, syiar agama. Kalau ada majelis taklim tuh di share nih, ada majelis taklim, tapi ya hadir juga di majelis taklim. Jangan sampai kita update status nyuruh orang lain hadir, kita tidak hadir di majelis. Kita juga wajib hadir di majelis taklim juga untuk menimba ilmu. Nah, ya, status-status yang dapat membawa pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai update status yang tidak dapat membawa pahala, hanya membawa kerugian bagi kita. Tidak ada manfaatnya, ya, tidak ada manfaatnya. Maka mulai sekarang, ya, dan selanjutnya, ayo jaga anak-anak kita, anak istri kita, ya, dijaga baik-baik, Pak. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Anda ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau mengandalkan sholat, sholatnya banyak bolongnya, ya. Sholatnya banyak enggak husuknya, mau mengandalkan sholat. Mau mengandalkan puasa, puasanya juga sama. Ya ada, Pak, ya. Ayo jamaah yang dirahmati Allah, di majelis ad-duha ini, ayo
kuatkan hati kita, semangat kita untuk senantiasa kita harus disiplin, ya, dan disiplin dalam ibadah kepada Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat yang terakhir, kita semua ini yang hadir nih, calon apa? Nih calon jenazah termasuk saya ini yang hadir. Ini nasihat terakhir saya. Kita semua akan pulang ke alamul barzah. Apa yang saya sampaikan tadi tidak ada jaminan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau bukan amal-amal baik kita kepada Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuatlah baik walau sekecil biji zahran, karena kita tidak tahu juga pahala yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu pahala itu hanya kita memberikan pisang goreng kepada orang lain merasa bersyukur, orang lain merasa bangga. Siapa tahu hal seperti itu dapat menyelamatkan kita di akhirat nanti, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Laula akhartani illa ajalin qarib. Apa kata orang yang sudah wafat, jamaah yang dirahmati Allah? Wahai Allah, berikan aku kesempatan walaupun sedetik saja. Untuk apa? Untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa akum minas salihin. Aku berbuat baik, wahai Allah, walaupun sekejap saja. Tapi sudah tidak ada waktu untuk mereka untuk beramal soleh. Kalau sudah ajal sudah menjemput kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laula akhartani illa ajalin qarib. Ya, orang yang mati itu di kuburan itu, ruh dan jasadnya itu menjerit minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupkan aku wahai Allah, walaupun sekejap saja. Aku mau beribadah, aku mau beramal soleh seperti apa yang engkau perintahkan. Namun waktu sudah tidak ada lagi, jamaah yang dirahmati Allah. Perpanjangan waktu sudah tidak ada. Kalau kita sudah apa? Sudah ajal ada di tenggorokan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alima sirri minna la tadiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haisu kunna ya alima sirri minna lan tadiki sidra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haisu kunna ya alima minna lan tadiki sidra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haisu kunna ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit dari saya semoga bermanfaat untuk kita semua, lebih-lebih untuk saya pribadi. Ingat nasihat apa yang saya sampaikan tadi, jaga anak-anak kita, jaga anak istri kita, nggih. Agar apa? Agar kita tidak tergelincir pada kehinaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di majelis yang mulia ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, kehilafan, penyampaian dan yang lain-lain. Saya
mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam binatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma jama'na hada jaman marhuma tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa tim salihati a'malana tawil amarna ya Allah 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 ya Rahman ya Rahim. Allahumma innaka ta'lamu sirri ala niti faqbal ma'dhirah waqdi hajati ya Allah. Kami semua punya hajat ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah di majlis ad-duha ini ya Allah. Kabulkan wahai Allah, kabulkan wahai Allah, kabulkan wahai Allah. Ridailah kami ya Allah. Ridailah munajat-munajat kami kepadamu wahai Allah. Ya Allah, berikan keselamatan kepada kami semua yang hadir ya Allah. Berikan kesehatan dan afiah ya Allah kepada keluarga kami semua yang hadir ya Allah. Irhamna min ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sebelum kami angkat kaki di majlis mulia ini, Engkau ampuni dosa-dosa kami wahai Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami memiliki kedua orang tua ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup dan yang telah wafat wahai Allah, ampunilah ya Allah. Berikan kesejahteraan wahai Allah. Irhamna min ummati Sayyidina Muhammad. Irhamna min ummati Sayyidina Muhammad. Irhamna min ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Banyak di antara kami ya Allah, kedua orang tua kami sudah wafat ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Jadikan alam al-barzahnya ya Allah menjadi bagian dari taman-taman sorga wahai Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di antara kami wahai Allah masih belum dapat berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah doa-doa kami untuk meminta ampunan bagi bagian daripada amal soleh kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Bagian daripada ketaatan kami kepadamu wahai Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah yang masih hidup dan yang telah wafat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di antara kami wahai Allah, ada di antara saudara-saudara kami yang memiliki kesusahan ya Allah. Jadikan kesusahannya menjadi kebahagiaan ya Allah. Menjadi kebahagiaan ya Allah. Menjadi kebahagiaan wahai Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna min ummati Sayyidina Muhammad. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Untuk senantiasa kami berkumpul bersama manusia mulia ya Allah, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takulana indal awwalina wa akhirina wa yatammin rizqna anta khairur raziqin. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام والله الموافق إلى أقوام الطريق. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.